Lepas tasnya itu Berdi. Pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Segera memulai ibadah kita dalam ibadah kaum muda remaja. Kita nyanyikan pujian dalam nyanyian tambahan nomor 17, Mengalirlah Kuasa Roh Kudus, tambahan nomor 17. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, yang merindukan air, demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau, ku rindu selalu, selalu hadirmu di hidupku, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Kita bangkit berdiri, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah. Kita katakan, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Turunkan tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, menjadi satu kerinduan kami, biarlah Roh Kudus-Mu mengalir di tengah-tengah kehidupan kami, memenuhi, memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Urapi semua yang melayani mulai pimpin pujian, main musik, sehingga semua kami memuji Tuhan sampai pada pemberitaan firman Tuhan. Sungguh-sungguh diurapi dengan Roh-Mu yang suci. Ampuni segala dosa-dosa kami, sucikan dengan darah-Mu, layakkan kami untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Pekerjaan kuasa iblis mengganggu, kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus kehidupan kami. Yang di sini, di rumah-rumah, dimanapun mengikuti ibadah ini, urapi dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Kita lanjut pujian kita rohani nomor 218. Nyanyian rohani nomor 218. Dipenuhi kemuliaan, 218. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja, Kau saja yang suci,
saja yang layak, Kau layak terima sembah. Yesus, Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima sembah. Hanya Kau Tuhan. Lanjut pujian kita tambahan nomor 22. Ada satu sobatku yang setia. Swing sementara saya mengundang kita bangkit berdiri menyanyikan pujian ini. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobat, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, kor. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Silakan duduk, lanjut pujian kita. Masa muda sungguh indah. Masa muda sungguh indah, hidup penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa mudaku, masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. La 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la, la 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 la,
Masa mudaku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa mudaku, masa yang kanan. Masa mudaku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan. Kita angkat tangan kanan kita. La 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 la. La 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 la. Puji Tuhan, lanjut pujian kita dalam nyanyian rohani 220. Nyanyian rohani 220. 220. Kiri kananku ada Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan. Caca. 220. Oh maaf, di bawah kepak sayapmu. 220. Aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kor. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Dari atas sekali lagi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Wah, kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. 219 nyanyian rohani 219. Kubu kapintu hati bagimu Tuhan. Kita bangkit berdiri menyanyikan pujian ini. Buka pintu hati bagimu Tuhan, ajarkanlah maksud-Mu dalam hidupku. Ku yakin dan ku percaya akan firman-Mu, terangi daku dengan sinar kasih-Mu. Ingat sabda-Mu, ku tak sedih. Ingat janji-Mu, ku bernyanyi. Kita angkat tangan kanan. Ingat nama-Mu, hidupku berpengharapan. Yesus, Kaulah jawaban hidupku.
ku ingat sabdamu. Kor. Ingat sabdamu, ku tak sedih. Ingat janjimu, ku bernyanyi. Ingat namamu, hidupku berpengharapan. Yesus, kaulah jawaban hidupku. Turunkan tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu mengingat sabdamu, mengingat firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kami sudah memuji, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman. Urapilah kami semua dengan urapan Roh-Mu yang suci. Mulai hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni sesuai kehendak dan kasih dari Tuhan. Kami yang mendengar juga, yang ada di sini di rumah-rumah dimanapun kami mengikuti ibadah ini. Urapi dengan Roh-Mu yang suci. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu roh ngantuk, roh najis keras hati, main tidak sungguh-sungguh saat mendengarkan firman, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan, mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah kami semua. Yang belum bisa hadir juga ampuni, beri kesempatan di waktu kemudian hari beribadah bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat sore menjelang malam. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita kembali mendengar firman penggembalaan dalam ibadah kaum muda yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 14 sampai dengan yang ke-16 ya. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 14 sampai 16. Inilah keberanian. Keberanian ini adalah keberanian percaya, kebebasan untuk memohon sesuatu kepada Tuhan ya. Kita sudah mendengar untuk bisa memohon sesuatu kepada Tuhan, ya maka ya dosa-dosa harus diselesaikan ya. Kita membahas ayat 14, sudah 15, kita membaca ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 ini kita pelajari ya. 14, sekarang 15 sudah, 16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi kita lihat saudara kita berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Hendaklah ia berdoa kepada Allah. Maksudnya kita berdoa kepada Allah. Dan dia, Tuhan, lanjut bawahnya, dan dia akan, bawahnya, memberikan hidup kepadanya. Nah, memberikan hidup kepadanya, kepada orang yang berbuat dosa, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Ya, mari. Jadi di sini kita harus berdoa bagi orang yang berbuat dosa. Boleh, kita harus berdoa bagi orang yang berbuat dosa, yaitu dosa yang mendatangkan maut. Kita harus berdoa bagi orang yang berdosa, yaitu dosa yang mendatangkan maut ya. Ya, dosa yang tidak mendatangkan maut, maaf ya. Kita harus berdoa bagi orang yang berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Jelas ya, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa. Nah, kita harus berdoa. Kita lihat, dosa yang tidak mendatangkan maut adalah, nah sekarang dosa yang tidak mendatangkan maut adalah, sudah, dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui. Nah, itu tidak mendatangkan maut. Jadi dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui atau diselesaikan. Dosa yang sudah diakui, diselesaikan baik kepada Tuhan maupun sesama.
Jadi dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang sudah diakui atau sudah diselesaikan baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah, berarti kalau dibalik, sebaliknya lanjut, dosa yang mendatangkan maut berarti jelas dosa yang tidak diakui. Jadi kalau tidak diakui ya membawa maut. Kalau diakui ya membawa hidup. Ingat dua penjahat, satu mengaku dosa, nah dia di Firdaus. Satu tidak mengaku, tidak bisa, dia tidak di Firdaus. Jadi ada dosa mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Yang tidak mendatangkan maut diakui, kalau sebaliknya dosa yang mendatangkan maut, dosa yang tidak mau diakui, tidak mau diselesaikan kepada Tuhan dan sesama. Roma 3:23. Di dalam Roma 3 ayat 23 bahwa semua manusia sudah berbuat dosa. Roma 3 boleh? Roma pasal 3:23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Semua orang telah berbuat dosa dan pasal 6:23, Roma 6:23 lanjut, dan upah dosa adalah maut. Nah, upah dosa adalah maut. Ya, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jelas. Jadi semua manusia di dunia sudah berbuat dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Ya, tetapi ada tetapinya. Tuhan tidak rela membiarkan kita manusia berdosa binasa oleh maut. Tuhan tidak mau. Tetapi Tuhan tidak rela membiarkan kita manusia berdosa binasa oleh maut. Tetapi Tuhan tidak rela membiarkan kita manusia berdosa binasa oleh maut. Jadi Tuhan itu tidak rela membiarkan kita manusia berdosa binasa oleh maut. Oleh sebab itu pasal 3 ayat 24, pasal 3 Roma. Oleh sebab itu Yesus harus rela mati di kayu salib. Tuhan tidak rela membiarkan kita binasa oleh maut. Oleh sebab itu Yesus harus rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa, menebus kita dari dosa. Coba tadi ayat 23, semua sudah berbuat dosa. 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan. Penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan tidak rela membiarkan kita binasa. Oleh sebab itu Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa supaya kita selamat. Lanjut terus ya. Oleh sebab itu Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa supaya, lanjut terus, supaya kita bisa selamat. Sama dengan tidak binasa oleh maut. Supaya kita selamat, tidak binasa oleh maut, bahkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Nah itulah. Nah, jadi Tuhan itu tidak mau kita binasa oleh maut. Nah, makanya ada dosa mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Makanya harus kita mengaku dosa sehingga dosa itu tidak mendatangkan maut, tapi mendatangkan hidup kekal. Ya, kalau kita berbuat dosa kita akui, bukan maut yang datang. Kalau sudah diakui ya, maka kita peroleh hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Bawahnya, setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah. Jadi kesimpulan. Jadi jika manusia berdosa ya mau mengaku dosa. Jadi kalau disimpulkan, jika manusia berdosa mau mengaku dosa, itu merupakan kasih karunia Tuhan. Tadi Roma 3:23. Jadi kalau kita itu mau mengakui dosa kita, itu adalah kasih karunia. Karena tidak semua orang mau mengaku dosa. Jadi jika anak Tuhan jika manusia itu mau mengaku dosa, itu adalah kasih karunia Tuhan. Tadi pasal 3, Roma 3 tadi. Ya, ayat 23, semua berdosa. Ayat 24, 24, dan oleh kasih karunia. Oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma. Untuk bisa dibenarkan, ya mengaku. Jadi kalau jika manusia berdosa bisa mengaku dosa, itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya, hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya, sekarang
setiap kehidupan yang berbuat dosa, boleh di bawah, setiap kehidupan yang berbuat dosa, mau dia orang kaya, miskin, itu mungkin dia orang pandai, bodoh, siapa aja dia. Biar dia pendeta, bukan pendeta, siapa saja. Jadi setiap kehidupan, saya ulang lagi, setiap kehidupan yang berbuat dosa, ia sedang berada di dalam kuasa maut. Setiap orang yang berbuat dosa ada di dalam kuasa maut, atau berada dalam lembah bayang-bayang maut. Jadi mau dia orang kaya, kalau dia berbuat dosa, dia dikuasai maut. Orang miskin berbuat dosa, dikuasai maut. Orang bodoh berbuat dosa, dikuasai maut. Orang pandai berbuat dosa, dikuasai maut. Siapa saja, pendeta, bukan pendeta, dikuasai maut. Sama dengan tadi, berada dalam lembah bayang-bayang, dibayang-bayangi maut dia. Coba kita melihat contohnya Daud, waktu dia berbuat dosa, dia berada di dalam lembah kekelaman, atau dalam terjemahan lama lembah bayang-bayang maut. Coba ya, ingat waktu Daud berbuat dosa dengan Batseba, ya dia sendiri menulis, aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut. Dibayangi maut dia saat dia berbuat dosa, dan juga dibayangi maut saat dia diancam juga mau dibunuh oleh Saul, maut membayang-bayangi dia. Tapi juga saat dia berbuat dosa juga maut membayang-bayangi Raja Daud. Mazmur 23, mari. Ya, saat itu Daud sudah jadi raja, betul toh? Waktu dia jatuh dengan Batseba sudah jadi raja dia. Jadi sekalipun kita punya kedudukan, kalau berbuat dosa dibayang-bayangi maut. Coba di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mazmur 23, ya ayat 24, ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Coba terjemahan lama. Kalau terjemahan lama, lembah bayang-bayang maut. Ya coba semua lihat. Jikalau aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Nah, jadi siapapun dia, kalau berbuat dosa, ia sedang berada di dalam lembah bayang-bayang maut. Paling sedikit ada 3 macam lembah. Ada 3 macam lembah. Banyak ya, tapi 3 ini cukup. Ya, malam ini kita pelajari ada 3 macam lembah. Nanti terakhirnya baru lembah bayang maut. Nomor 1, lembah Yordan. Nah, ini semua mengarah kepada dosa. Ini kaitan dengan dosa. Ini kaitan dengan maut semua. Ya, yang pertama disebut lembah Yordan. Kejadian 13 ayat 10. Kejadian 13 ayat yang ke-10. Lembah Yordan. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan, banyak airnya seperti taman Tuhan. Nah, banyak airnya seperti taman Tuhan. Lihat ya, seperti taman Tuhan. Hanya seperti, bukan sesungguhnya. Seperti berarti mirip ya. Mari, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Jadi kalau kita baca misalnya, jangan bikin nama anaknya si lembah Yordan misalnya. Jadi harus baca dulu apa itu lembah Yordan. Nah, itu harus tahu. Jangan sembarang-sembarang ya. Seperti taman Tuhan ya. Mari lanjut. Terus ayo bawahnya ayat sebab itu Lot memilih. Nah, memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Nah, lalu ia berangkat ke sana ke sebelah timur dan mereka berpisah. Apa yang ada di situ? Baca ayat 12. Abram menetap di tanah Kanaan, tapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Loh, ternyata lembah Yordan itu daerah Sodom Gomora. Nah, di dekat Sodom dia berkemah. Ya, dekat dengan Sodom Gomora. Hati-hati. Terus ayat 13, mari, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, lembah pertama, lembah Yordan. Lembah Yordan adalah lembah yang banyak airnya seperti taman Tuhan, atau disebut tadi seperti tanah Mesir. Ya, tanah Mesir. Ini gambaran dari dunia. Ya, ini gambaran daripada dunia. Saya ulang lagi, lembah Yordan adalah lembah yang banyak airnya seperti taman Tuhan atau seperti Mesir, seperti tanah Mesir.
Ini gambaran daripada dunia. Gambaran daripada dunia dengan segala keindahannya. Itu dunia ini kalau dia indah sekali. Nah, itulah lembah Yordan. Seperti ya, dengan segala keindahannya, lanjut kemegahannya. Ya, dunia ini ada keindahannya. Ini gambaran dunia dengan segala keindahannya, lanjut kemegahannya, lanjut dengan segala pengaruhnya. Dunia ini punya pengaruh ya. Terus dengan segala daya tariknya. Dunia ini punya pengaruh, punya daya tarik. Bisa dilanjut terus. Jadi lembah Yordan adalah lembah yang banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Ini gambaran dari dunia dengan segala keindahannya, kemegahannya, pengaruhnya, ya, daya tariknya, kesibukannya. Lanjut, yang membuat anak Tuhan, hamba Tuhan tidak bisa setia beribadah. Tidak bisa setia beribadah. Coba kita cek tadi. Begitu Lot melihat lembah Yordan seperti taman Tuhan, ya sudah, dia memutuskan berpisah dari Abram. Coba lihat sini. Abram itu dia hidupnya hidup dalam sistem kemah. Dengar, Abram itu hidupnya hidup sistem kemah. Artinya apa? Berpindah-pindah, berkemah. Kemah itu menunjuk ketekunan di dalam ibadah. Begitu Lot melihat lembah Yordan, dia memisahkan diri dari omnya Abram. Saat itu masih Abram namanya. Dia pisahkan diri dari Abram. Akhirnya dia berkemah di mana? Di lembah Yordan, dekat Sodom, lembah Yordan. Di situ dia berkemah. Artinya apa? Meninggalkan sistem ibadah yang benar, ibadah yang sungguh-sungguh dia tinggalkan. Akhirnya dengan beribadah dengan cara-cara dunia, dekat dengan Sodom. Itulah. Jadi jelas. Jadi dunia ini membuat, tadi kesibukan dunia membuat anak Tuhan tidak bisa setia dalam beribadah, bahkan meninggalkan ibadah. Lanjut, meninggalkan ibadah, meninggalkan sistem kemah, sama dengan juga meninggalkan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Jujurlah kita, kalau kita ikuti keindahan dunia ini, pengaruhnya, kesibukannya, ingat ke gereja? Tidak ingat, betul toh? Coba perhatikan anak kaum muda, misalnya malam minggu. Kenapa dia tidak ibadah? Karena mau menikmati indahnya dunia. Kan gitu. Acara di dunia, indahnya dunia, pengaruh dunia, sibuknya di dunia. Akhirnya dia tidak bisa ibadah. Inilah dia tergiur oleh lembah Yordan yang kelihatannya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Dia tergiur oleh itu, dia ambil sikap Lot berpisah. Sudah om, pisah aja kita. Aku sana aja. Akhirnya tidak ibadah. Akhirnya tinggalkan sistem kemah yang benar. Akhirnya tinggalkan 3 macam ibadah pokok. Coba maaf ya, lihat kaum muda yang tidak bisa tekun 3 macam ibadah. Itu karena pengaruh dunia. Bisa karena pergaulan, karena teman. Bisa karena melihat hal-hal yang duniawi. Itu yang membuat tidak bisa tekun. Ini hati-hati. Itu lembah. Di dalam lembah itu ada terkandung maut yang membuat kita jauh dari Tuhan. Semoga kehidupan kita bisa mengerti. Mari. Tadi membuat tidak bisa setia di dalam ibadah, pelayanan, tidak bisa setia. Sekarang yang kedua, lembah yang kedua, yaitu namanya lembah Akor. Yang kedua, lembah Akor yang kedua. Yosua 7, 24 sampai 26. Ayo, lembah yang nomor 2 ya, lembah Akor. 1, lembah Yordan. Itulah gambaran dunia ini, lembah Yordan. Ini membuat kita tidak bisa setia dalam ibadah. Yang kedua beda, namanya lembah Akor. Yosua pasal 7 ayat 24 sampai 26. Kemudian Yosua beserta 24 beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zera dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan habis semua ya, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa mereka kemana? Ke lembah Akor. Kenapa ini dibawa ke lembah Akor? Ingat kasus daripada Akan, dia mencuri barang-barang yang dikhususkan, dia curi. Ya, perak, emas dia curi, jubah. Ya, lanjut terus mari.
Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Kenapa ini? Coba ayat yang karena dia mencuri. Ayat 11. Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Ayat 1, mundur enggak apa-apa. Tapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah, ya, dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Nah, mencuri dia. Jadi apa itu Lembah Akor? Mari. Lembah Akor adalah lembah di mana akan mati dilempari dengan batu. Akan mati dilempari dengan batu. Ya, akan Lembah Akor adalah tempat di mana akan, begitu ya tulisannya, akan mati dilempari dengan batu. Seluruh orang Israel 25 itu melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api. Dilempari Lembah Akor, tempat di mana akan dilempari batu. Dan semua yang ada padanya dibakar. Dan semua yang ada pada akan dibakar, dibinasakan. Karena, kenapa? Penyebabnya, langsung aja, penyebabnya karena mencuri barang-barang yang dikhususkan. Ya, jadi dunia ini mengandung maut. Tapi juga dosa mencuri juga mengandung maut. Seperti akan ini kan membawa kepada maut. Ya, mari penyebabnya karena mencuri barang-barang yang dikhususkan. Mencuri barang-barang yang dikhususkan. Sekarang prakteknya apa sekarang itu? Dulu akan dia curi barang-barang yang dikhususkan. Sama dengan milik Tuhan ya sekarang. Mencuri barang dikhususkan itu milik Tuhan. Sekarang prakteknya mencuri perpuluhan dan persembahan khusus sekarang. Sekarang prakteknya anak Tuhan yang mencuri perpuluhan dan persembahan khusus. Iya. Sudah? Dosa mencuri disebut dosa kejahatan. Akar kejahatan cinta akan uang. Jadi sekarang praktek yaitu mencuri barang dikhususkan. Sekarang mencuri milik Tuhan, perpuluhan dan persembahan khusus. Dosa mencuri adalah dosa kejahatan. Akar kejahatan cinta akan uang. Dosa mencuri itulah dosa kejahatan. Akar kejahatan itulah cinta akan uang. Cinta uang yang membuat boleh akar kejahatan, dosa mencuri, dosa kejahatan, cinta uang yang membuat anak Tuhan, hamba Tuhan menjadi kikir dan serakah. Menjadi kikir dan serakah. Inilah menjadi kikir dan serakah. Kikir dan serakah mengandung maut, kematian. Coba kita baca 1 Korintus. Jadi kikir dan serakah itu mengandung maut, mengandung kematian. Kenapa? Karena orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Coba kita membuka 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10. Kita lihat. Tidak masuk sorga berarti apa? Masuk dalam maut, kebinasaan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, lanjut 10, pencuri lah seperti akan mengandung maut. Orang kikir lah itu, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi lembah Yordan mengandung maut, lembah Akor juga mengandung maut. Loh, lihat sini tadi Om lupa. Kalau lembah Yordan mengandung mautnya di mana? Ingat istri Lot. Karena Lot salah memilih, akhirnya istrinya di tiang garam, mengandung maut. Ini juga sama. Akan betul-betul dilempari sampai mati, mengandung maut. Di perjanjian baru ditulis mencuri itu mengandung maut. Mengandung maut, tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya,
tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ayo, mari semoga kehidupan kita bisa mengerti. Sekarang yang ketiga, lembah yang ketiga. Yang ketiga yaitu disebut lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Ini yang ketiga. Lembah tadi yang pertama lembah Yordan, ya, itu membuat kita tidak bisa setia. Terus lembah Akor itu mencuri. Tadi Om lupa, membuat tidak jujur, boleh juga itu. Tidak jujur, tidak bisa jujur mengembalikan milik Tuhan. Mencuri malah tidak bisa jujur. Tadi lembah Yordan membuat dunia ini membuat orang tidak bisa setia. Ya, sebelum nomor 3 ya. Tadi yang kedua lembah Akor, boleh di bawahnya catatan lembah Akor, yaitu mencuri milik Tuhan, membuat kita tidak bisa jujur. Tadi tidak bisa setia kalau lembah Yordan itu. Kalau lembah Akor membuat kita tidak bisa jujur. Tidak bisa jujur, seperti Akan malah mencuri dia, tidak bisa jujur mengenai milik Tuhan. Ya, sekarang yang ketiga sudah. Ketiga, lembah kekelaman, Mazmur tadi. Mazmur 23 ayat 3, ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Terjemahan lama, lembah bayang-bayang maut. Ya. Jadi yang ketiga lembah kekelaman atau lembah bayang-bayang maut. Ya, ini menunjuk apa itu lembah bayang maut? Itulah lembah dosa. Lembah bayang-bayang maut adalah lembah dosa. Ya, tempat dari segala macam dosa. Boleh, lembah bayang maut sama dengan lembah dosa. Tempat segala macam dosa. Yaitu dosa makan minum, kawin mengawinkan. Nah, itulah lembah bayang maut. Lembah bayang-bayang maut yaitu tempat segala dosa. Segala macam dosa, yaitu dosa makan minum, dosa kawin mengawinkan. Mulai merokok, nah itu lembah bayang maut semua itu. Merokok, mabuk, ya minum minuman tadi, minum minuman keras sampai mabuk, ya judi, narkoba, nah itu semua itu. Penyimpangan seks, itu semua lembah bayang-bayang maut. Seks pada diri sendiri, sesama jenis, perselingkuhan, kawin cerai, itu semua bayang maut itu, dibayangi maut dia. Kalau kita berbuat dosa itu dibayang-bayangi maut, lembah bayang maut, ya. Semoga kehidupan kita bisa mengerti, ya, lembah bayang-bayang maut. Jadi lembah bayang-bayang membuat ini akibatnya apa? Akibat dari lembah bayang maut membuat anak Tuhan, hamba Tuhan tidak bisa hidup suci, tidak bisa suci. Tadi lembah Yordan membuat tidak bisa setia. Lembah Akor membuat tidak bisa jujur. Yang ketiga ini lembah bayang maut membuat anak Tuhan tidak bisa hidup di dalam kesucian. Tidak bisa hidup suci. Ya, tidak bisa hidup suci. Ya, tidak bisa hidup suci. Sehingga tidak bahagia. Kalau kita tidak suci, tidak bahagia. Dan tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Karena ukuran pemakaian Tuhan itu suci. Di Matius 5 ayat 8 berbahagia orang suci. Kalau tidak suci tidak bahagia. Dan tidak bisa dipakai. Di 2 Timotius yang dipakai orang kalau menyucikan diri dipakai Tuhan. Jadi tidak suci berarti tidak bahagia dan tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Berarti apa? Hidup dalam penderitaan. Tidak bahagia menderita hidupnya. Tidak bahagia dia. Ayo. Jadi inilah 3 lembah. Ya. 3 lembah. Ya, ini 3 macam lembah. Jadi kesimpulan. Jadi lembah Yordan membuat kita tidak setia. Urutkan ke bawah. Lembah Akor membuat tidak bisa jujur. Terus lembah kekelaman membuat tidak bisa suci. Digabung ya. Disimpulkan. Jadi lembah Yordan membuat tidak bisa setia. Sudah. Lembah Akor membuat tidak bisa jujur. Terus lembah kekelaman membuat tidak suci. Kurung kurawal kalau masih dapat, kalau kasih kurung kurawal. Semua ini mengandung maut. Semua itu mengandung maut. Tidak setia mengandung maut. Tidak jujur mengandung maut. Tidak suci mengandung maut. Ini semua mengandung maut, ya. Sama dengan dosa yang mendatangkan maut. Mengandung maut sama dengan dosa
yang mendatangkan maut. Sudah? Nah, oleh sebab itu kita harus mengaku dosa. Nah, oleh sebab itu kita harus mengaku dosa. Yaitu dosa tidak setia diakui. Bisa, harus mengaku dosa. Dosa tidak setia, dosa tidak jujur, dosa melanggar kesucian tidak suci, kasih kurung kurawal, semua diakui sehingga dosa tidak lagi mendatangkan maut. Nah, harus diakui. Mungkin selama ini kita tidak setia ibadah. Tuhan, saya tidak setia 3 macam Tuhan. Saya masih bolong-bolong. Kadang ibadah, kadang tidak. Diakui. Sehingga dosa tidak setiamu tidak lagi mendatangkan maut. Bisa ngerti ya? Nah, contoh tidak jujur soal uang. Ampun Tuhan, saya tidak jujur milik Tuhan. Perpuluhan, persembahan khusus. Saya tidak jujur. Sudah kalau diakui. Sehingga dosa itu tidak lagi mendatangkan maut. Tidak suci misalnya toh. Sudah berbuat dosa, berbuat najis. Ampun Tuhan, saya tidak suci lagi. Pandangan saya, pikiran saya, perbuatan saya tidak suci. Minta ampun Tuhan. Sehingga dosa itu tidak lagi mendatangkan maut. Begitu ya. Sehingga dosa kalau sudah diakui 3 tadi, ketidaksetiaan, ketidakjujuran, ketidaksucian kita diakui semua di hadapan Tuhan, maka dosa tidak lagi mendatangkan maut. Sama dengan apa? Dosa tidak mendatangkan maut apa? Sama dengan kehidupan kita diselamatkan oleh Tuhan. Kehidupan kita dapat diselamatkan oleh Tuhan. Dosa tidak mendatangkan maut, berarti apa? Kehidupan kita diselamatkan oleh Tuhan. Ayo ya, kehidupan kita diselamatkan oleh Tuhan. Mari, hasilnya apa? Kalau dosa sudah diakui semua, hasilnya ya, yang pertama kita baca Yesaya pasal 59. Hasilnya, ayo, kalau dosa sudah diselesaikan, tidak lagi mendatangkan maut dosa itu. Kalau dosa mendatangkan maut, tangan Tuhan tidak bisa diulurkan. Hasil yang pertama, Tuhan mendengar setiap doa-doa kita. Jadi dosa tidak lagi mendatangkan maut, justru mendatangkan jawaban-jawaban doa-doa kita. Hasil yang pertama, doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Karena dosa sudah selesai, doa kita dijawab. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tidak. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Berarti kalau dosa sudah diselesaikan, tidak mendatangkan maut lagi dosa itu, maka doa kita akan didengar atau dijawab oleh Tuhan. Hasil nomor 1, doa kita didengar, dijawab oleh Tuhan, sama dengan kehidupan kita menjadi rumah doa. Doa dijawab berarti apa? Jadi rumah doa. Doa kita dijawab, nomor 1 hasilnya doa kita didengar Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Kita menjadi rumah doa. Menjadi rumah doa. Ya, menjadi rumah doa, kita dijawab, didengar Tuhan, menjadi rumah doa. Sama dengan juga masalah-masalah diselesaikan oleh Tuhan. Kenapa kita berdoa? Kan ada masalah. Kalau doa dijawab, masalah selesai. Semoga kita bisa mengerti. Ya, pada dasarnya kita kalau ada masalah, Om bantu doa Om, kami dalam pergumulan, dalam masalah. Itu. Kalau doa dijawab, masalah selesai dan air mata kita dihapus oleh Tuhan. Lanjut ya. Kalau masalah selesai berarti apa? Sama dengan air mata kita dihapus oleh Tuhan. Sehingga hidup kita semakin hari semakin enak dan ringan. Lanjut ya. Masalah selesai sama dengan air mata dihapus oleh Tuhan. Sehingga hidup kita semakin hari semakin enak dan ringan. Ayo saudara. Hidup kita makin hari makin enak ringan. Makin hari makin enak ringan. Dan kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah pelayanan. Ayo, jadi dosa itu tidak lagi datangkan maut. Malah kita berbuat dosa, kita akui, bukan lagi mendatangkan maut. Malah doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu hasil yang pertama. Hasil yang kedua, tangan Tuhan diulurkan atas kehidupan kita. Hasil yang kedua, Yesaya tadi, tanganku bukan kurang panjang ya untuk menyelamatkan. Tanganku tidak kurang panjang untuk. Berarti kalau dosa sudah selesai, tangan Tuhan diulurkan atas kehidupan kita.
Ayo, tangan Tuhan diulurkan atas kehidupan. Ini hasil kedua. Tangan Tuhan diulurkan atas kehidupan kita. Untuk apa? Atau gunanya? Gunanya untuk apa? Satu, untuk mengangkat kita saat kita tenggelam. Saat kita tenggelam. Jadi saat kita tenggelam masih ada tangan Tuhan yang mengangkat. Asal kita mengaku dosa. Sehingga dosa itu tidak mendatangkan maut. Ya, malah tangan Tuhan diulurkan mengangkat kita. Tangan Tuhan, kegunaan tangan Tuhan. Ya, untuk mengangkat kita saat kita tenggelam oleh karena dosa. Seperti Petrus itu, tenggelam oleh karena dosa. Tangan Tuhan diulurkan untuk apa tangan Tuhan? Untuk mengangkat kita saat kita tenggelam. Mengangkat kita tepat pada waktunya. Itu Matius 14 ya. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Mengangkat kita tepat pada waktunya. Tepat waktu. Ya, mengangkat kita tepat pada waktunya. Ya, mari mengangkat kita tepat pada waktunya. Matius, kita lihat ayat Matius 14:30, 31. Tetapi ketika dirasa tiupan angin takut meledakutlah ia dan mulai tenggelam. Nah ini dosa itu yang membuat kita takut bahkan tenggelam. Tapi kalau kita mengaku, Tuhan tolonglah aku. Ini pengakuan ini. Istilah Tuhan tolonglah aku ini sama dengan mengaku dosa. Jadi dosa itu membuat kita takut, ya, stres. Tapi kalau kita mau mengaku dosa, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya ini. Jadi yang Tuhan tunggu sampai hari ini. Bagaimana kita mau mengaku dosa. Tuhan tolong aku. Saya sudah berbuat dosa. Saya sudah tidak setia tadi ya. Saya tidak setia. Saya tidak jujur. Saya sudah tidak suci. Tuhan tolong saya Tuhan. Tolonglah aku. Nah ini. Maka Yesus mengulurkan tangannya. Mengangkat kita tepat pada waktunya. Sama dengan juga menjadikan semua baik, indah, baik. Kalau sudah ditolong, aduh semua baik, indah kalau tepat waktu. Kalau terlambat tidak baik, sudah meninggal. Tapi kalau tepat waktu, baik, indah. Kita alami, semua baik dan indah. Inilah tangan Tuhan. Ayo biarlah sore malam ini tangan Tuhan diulurkan di tengah-tengah kita ya. Untuk mengangkat kita saat kita tenggelam. Yang kedua, tangan Tuhan juga diulurkan. Yang kedua untuk membentuk kehidupan kita. Membaharui kehidupan kita. Sama dengan membentuk, sama dengan membaharui. Nah, ini kalau kita mengaku dosa, tangan Tuhan diulurkan mengangkat. Tapi bukan sampai di situ, tangan Tuhan juga diulurkan untuk membentuk kehidupan kita. Membaharui kehidupan kita. Dari manusia daging menjadi manusia yang rohani. Ayo, yang penting mengaku aja. Tangan Tuhan diulurkan untuk membentuk kita, membaharui kehidupan kita dari manusia daging menjadi manusia yang rohani. Tangan Tuhan diulurkan membentuk kita dari manusia daging menjadi manusia rohani. Ya, salah satu tanda kita menjadi manusia rohani, boleh? Salah satu tanda menjadi manusia rohani, kita bisa mengaku. Salah satu tanda sudah manusia rohani, bisa mengakui segala dosa-dosa kita, kesalahan kita, itu manusia rohani. Ya, seperti Rasul Paulus, waktu dia belum menjadi manusia rohani, gitu, ya dia hanya melihat dosa orang lain, melihat pengikut-pengikut Yesus dia bunuh, dia tangkap, dia bunuh, dia penjarakan. Tapi begitu dia menjadi manusia rohani, sesudah dia dibaptis, jadi manusia rohani. Justru dia bisa mengaku dosa. Dari antara orang berdosa, akulah manusia yang paling berdosa. Ini manusia rohani. Bisa mengakui dosa-dosa kita dengan sejujur-jujurnya, baik kepada Tuhan dan kepada sesama. Itulah manusia rohani. Ayo mari, mungkin saudara merasa, Om, apakah saya sudah manusia rohani yang diubah? Yaitu jujur bisa mengaku dosa. Itulah manusia rohani. Mari tangan Tuhan mengangkat satu, tangan Tuhan juga membentuk, membaharui kita. Menjadi manusia rohani tandanya bisa mengaku dosa. Yang ketiga, kegunaan tangan Tuhan. Yang ketiga, tangan Tuhan juga berperang ganti kita. Memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Begitu. Tangan Tuhan itu mengangkat kita, dibentuk kita, bukan hanya di situ. Tangan Tuhan juga berperang ganti kita. Memberikan kita kemenangan, kemenangan atas musuh-musuh. Kemenangan atas musuh-musuh. Ayo. Di Mazmur tangan Tuhan diulurkan untuk kegunaan tangan Tuhan. Pertama mengangkat, yang kedua membentuk, yang ketiga membaharui. Yang membentuk atau membaharui, yang ketiga berperang ganti kita.
memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Mazmur 118. Ini tangan Tuhan memberi kemenangan. Ya, mari ayat 15 sampai 16. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Nah ini suara sorak-sorai kemenangan. Jelas ya? Di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan loh, tangan Tuhan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Berarti tangan Tuhan yang memberi kemenangan. Terus mari, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Hari ini berperang ganti kita memberi kemenangan. Menang atas musuh-musuh. Antara lain, ayo musuh yang pertama. Menang atas musuh. Satu, menang atas daging. Itu musuh pertama. Menang atas daging. Ya, musuh nomor satu menang atas daging. Dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Yang membuat anak Tuhan tidak bisa taat. Sehingga kita bisa taat dengar-dengaran. Nah itu menang atas musuh. Ya, musuh kita bukan orang. Musuh kita ya daging ini. Daging keinginan daging kita sendiri. Ayo Tuhan berperang ganti kita. Memberi kemenangan, menang atas musuh, mulai menang atas daging. Yang membuat dengan daging dengan segala keinginan hawa nafsunya. Yang membuat anak Tuhan tidak bisa taat. Sehingga kita bisa taat dengar-dengaran. Dan kita dipakai oleh Tuhan. Kalau sudah taat dengar-dengaran dipakai Tuhan. Ya, taat dengar-dengaran dan dipakai oleh Tuhan. Musuh yang kedua dunia. Dunia ini musuh kita. Musuh yang kedua adalah dunia. Dengan segala keindahannya. Ya, kesibukan pengaruh dunia. Yang membuat dunia ini dengan segala keindahan pengaruhnya. Yang membuat kehidupan kita tidak bisa setia. Sehingga kita bisa setia. Dunia dengan segala keindahan pengaruhnya yang membuat tidak bisa setia. Sehingga kita bisa setia. Nah, dunia membuat tidak bisa setia. Sehingga kita bisa setia. Ayo menang atas dunia ya. Yang membuat tidak bisa setia. Sehingga kita bisa setia di dalam beribadah. Ya, nah, mari. Sudah, yang ketiga. Musuh yang ketiga adalah dosa. Menang atas dosa. Nah, ini Tuhan yang berperang. Ganti kita. Memberi kita kemenangan, menang atas musuh-musuh. Atas daging, dunia, dosa. Dengan segala macam ragam bentuknya. Bisa ya, musuh ketiga adalah dosa. Dengan segala macam ragam dan bentuknya. Yang membuat anak Tuhan tidak bisa hidup suci. Itu dosa itu membuat kita tidak suci. Menang atas musuh yang ketiga itu dosa. Dengan segala macam ragam dan bentuknya. Yang membuat anak Tuhan, hamba Tuhan tidak bisa hidup suci. Sehingga kita bisa suci. Nah, boleh? Sehingga kita bisa suci. Sudah? Kalau kita sudah bisa menang atas tiga musuh ini. Tiga musuh di atas begitu. Daging, dunia dan dosa. Boleh? Kalau kita sudah bisa menang atas tiga musuh-musuh. Tadi daging, dunia, dosa. Maka satu waktu tangan Tuhan. Langsung saja yang keempat ya. Akan meninggikan kita. Sampai duduk di tahta. Nah, ya tangan Tuhan akan meninggikan kita sampai duduk di tahta. Amin saudaraku. Nah inilah bisa tadi tangan Tuhan. Ya tangan Tuhan mampu. Yang ketiga tadi tangan Tuhan berperang ganti kita. Langsung aja yang keempat ya. Ini poin keempat. Tangan Tuhan meninggikan. Kalau menang atas musuh A, musuh B, musuh C. Oh, sudah tinggal ditinggikan. Tangan Tuhan akan meninggikan kita sampai duduk di tahta bersama Tuhan selama-lamanya. Sampai duduk di tahta bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Ayat terakhir Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21. Sampai duduk di tahta. Nah inilah tangan Tuhan. Ayo mari. Jadi dosa yang mendatangkan maut, dosa yang tidak diakui. Tapi dosa yang tidak mendatangkan maut, dosa yang diakui. Kalau dosa sudah kita akui, tangan doa dijawab. Yang kedua, tangan Tuhan diulurkan atas kehidupan kita. Ya, terakhir yang keempat, kegunaan tangan Tuhan meninggikan. Kalau menang, sudah tangan Tuhan yang tinggikan kita sampai duduk di tahta. Barang siapa menang, semua lihat. Barang siapa menang, arti menang di sini. Kalau ya ibadah raya kita yang lalu-lalu, ya ibadah raya yang lalu-lalu. Nah, siapa menang? Yang lalu-lalu. Orang yang menang itu orang yang lemah lembut, rendah hati. Ingat ya,
ibadah-ibadah yang lalu. Orang yang lembut rendah hati. Tapi kali ini beda. Barang siapa menang, menang dalam arti apa? Menang atas daging, menang atas dunia dan dosa. Ia akan kududukkanlah, ditinggikan. Karena tadi di Mazmur, selain tangan Tuhan melakukan keperkasaan kemenangan, tadi di Mazmur ditulis tangan Tuhan juga meninggikan. Ingat Mazmur tadi, Mazmur 118 ayat 16 itu, tangan Tuhan melakukan keperkasaan tapi juga tangan Tuhan meninggikan. Nah ini juga, sampai di mana ditinggikan? Sampai duduk di tahta. Ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahta. Coba yang tadi ulang, mundur Mazmur tadi. Ayo, ada tangan Tuhan. Nah ini yang kita rindukan. Yang penting akui dosa. Sudah tangan Tuhan yang kerja. Tidak usah takut. Ya, tadi Mazmur 118 tadi. Selain tangan Tuhan berperang toh, memberi kemenangan atas musuh-musuh. Kalau sudah menang atas musuh, sudah tinggal ditinggikan. Nah, suara-suara kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ini berperang. Ayat 16, sesudah menang atas musuh, sudah tinggal meninggikan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan loh, jelas toh, meninggikan kita sampai di tahta bersama Tuhan selama-lamanya. Ayo, boleh lanjut. Ini meninggikan di tahta, ini untuk masa yang akan datang. Sedikit lagi ya. Ini untuk masa, lanjut tulisannya, ini untuk masa yang akan datang. Untuk masa sekarang, bagaimana ditinggikan di tahta? Untuk masa sekarang, apa? Kita berhidup di dunia bersuasana tahta surga. Untuk masa akan datang betul sampai duduk di tahta. Untuk masa yang akan datang. Untuk masa sekarang kita masih hidup di dunia tetapi selalu bersuasana tahta surga. Apa itu suasana tahta? Boleh? Ada yang tahu suasana tahta? Lihat sini, coba perhatikan dulu. Apa? Kita hidup di dunia bersuasana tahta surga. Artinya hidup di dunia kita selalu terpelihara. Tidak pernah kekurangan sedikit pun. Hidup di dunia selalu terpelihara. Misalnya saudara dari Jayapura diundang Pak Presiden Jokowi duduk di tahta istana sana. Kira-kira kelaparan saudara? Oh tidak. Betul? Kalau duduk di tahta, semua lengkap makanan. Jenis apa aja ada. Tidak ada saya di istana mati kelaparan. Tidak ada. Iya toh, biarpun rakyatnya kelaparan, tidak mungkin di istana raja kelaparan, tidak mungkin. Kalau istana raja sudah kelaparan, pasti rakyat mati semua. Jadi istilah duduk di tahta, hidup di dunia nanti betulan, tapi sekarang suasananya, suasana tahta, yaitu suasana pemeliharaan Tuhan. Hidup kita selalu terpelihara, tidak pernah kekurangan, bahkan hidup kita selalu berkelimpahan. Lanjut. Bahkan hidup kita selalu berkelimpahan. Di tahta itu berlimpah enggak? Itu berlimpah. Semua ada di situ. Hidup kita berkelimpahan. Apalagi suasana tahta. Yang kedua, suasana perlindungan. Amin, saudaraku? Betul ya? Kalau kita di tahta, duduk di samping tahta raja, wah, pengawal banyak, enggak usah takut. Dari musuh-musuh dilindungi. Hidup dalam suasana perlindungan. Suasana tahta suasana perlindungan. Sehingga kita rasa aman kita. Rasa aman, tenang, damai, bahagia. Kalau bisa duduk di samping presiden itu bahagia sekali. Betul ya? Di sini duduk misalnya Ferdi, betul. Ayo sini duduk sampingku misalnya presiden bilang, bangga ke jalannya udah beda. Beda, sudah begini sudah. Pulang dari istana turun sudah tidak kenal kita lagi sudah. Dari mana? Wah, dari istana misalnya, tapi tidak sampai hari ini. Misalnya saudaraku. Ini bahagia. Suasana perlindungan. Ya, aman, tenang, damai, bahagia. Semoga kehidupan kita bisa. Suasana tahta, satu lagi. Ya, suasana tahta, yaitulah suasana sukacita surga. Suasana tahta, sukacita surga atau kebahagiaan surga yang tidak bisa dipengaruhi oleh perkara-perkara dunia ini. Amin, saudaraku. Bahagia kita. Tidak ada uang, bahagia. Betul. Belum bekerja, bahagia.
Belum menikah bahagia. Bahagia terus. Itulah tahta. Suasana tahta itu begitu. Selalu bahagia. Tidak pernah tidak bahagia dia. Ayo saudara. Ayo kalau tangan Tuhan bekerja. Meninggikan kita sampai di tahta. Kalau sekarang suasana tahta di dunia. Kita bersuasana tahta. Dipelihara. Dilindungi. Selalu mengalami sukacita sorga, kebahagiaan sorga yang tidak bisa dipengaruhi oleh perkara-perkara dunia. Boleh lanjut? Tidak bisa dipengaruhi oleh perkara-perkara dunia. Seperti kebahagiaan yang pernah dialami oleh Petrus saat berada di atas gunung. Ayat terakhir ya. Nah, tadi saya bilang ini bonus. Ayat terakhir bonus. Matius 17. Seperti yang dialami Petrus saat di atas gunung. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Bayangkan di atas gunung dia bilang bahagia. Nah, di bawah justru naik ke gunung itu menderita, capek. Tapi Petrus bilang betapa bahagianya. Kita dirikan 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Istilah mendirikan 3 kemah berarti apa? Petrus tidak mau turun dari gunung. Tidak mau turun dia. Dia mau tetap di atas gunung dia. Inilah kebahagiaan sorga. Dia tidak mau turun dari gunung. Mau tetap di dalam suasana sorga. Inilah yang kita alami. Jadi kalau saudara tidak mau turun gunung. Kalau saudara bekerja. Saudara bilang betapa bahagianya saya kerja di tempat ini. Betul tahu? Kalau dalam pekerjaan. Betapa bahagianya saya tidak mau pindah pekerjaan. Yang tinggal di pastori. Betapa bahagianya saya tinggal di sini. Amin. Ya, saya tidak mau tinggalkan rasanya. Nah, itu mau di mana? Sekolah. Betapa bahagianya saya sekolah di sini. Nah, itu suasana surga. Tidak mau kita tinggalkan. Ya, kuliah misalnya apa? Bekerja, sekolah, dalam nikah. Betapa bahagianya aku dapat kau sebagai suami. Begitu. Betapa bahagianya aku dapat kau sebagai istri. Sekalipun dia kenyataannya bengis, cerewet. Tapi kalau sudah ada suasana surga, tetap kita syukuri. Tetap kita bahagia. Nah, amin saudaraku. Ayo ada kebahagiaan pulang dari ibadah ini. Oh betapa bahagianya saya ikut ibadah kaum muda remaja. Saya tidak rugi ikut ibadah. Ya sampai nanti kebahagiaan kekal di sorga bersama Tuhan selama-lamanya. Nah inilah suasana sorga. Ayo biarlah seperti doa Bapak Kabit. Doa saya udah bukain lagi. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Bisa kita alami. Kalau kita dosa sudah diselesaikan. Dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa sudah diselesaikan. Maka kita mengalami kebahagiaan. Daud menulis berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Amin. Yang dosanya ditutupi. Berbahagia. Sebaliknya kalau tidak mengaku dosa tidak bahagia. Daud menulis. Oh tiap siang malam Tuhan menekan dia. Sumsumku kering. Dia ditekan. Karena apa? Karena dosanya tidak diberitahukan. Selama aku berdiam diri. Ditulis Mazmur 23 ya. Selama aku berdiam diri. Tidak mau ngaku dosa. Tiap malam dia ditekan. Tahu? Hidup dalam tekanan. Dia tidak bahagia. Tapi begitu diakui dosa. Dia bilang. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Tuhan memberkati. Ayo mari. Bangkit berdiri. Ayo kita menamatkan ibadah kita. Ayo biarlah kita mengalami kebahagiaan sorga. Ya. Ayo bangkit berdiri di rumah dimanapun kita. Mari bahagia tidaknya kalau dosa-dosa sudah diselesaikan. Firman-Mu agung. Betapa oh Tuhan firman-Mu agung. Ayo kalau dosa sudah beres, sudah selesai. Maka kita akan bahagia. Firman Tuhan itu yang menolong kehidupan kita. Psalm berapa? 74 ya? 74 firman-Mu agung. Kunci apa? A ya atau bemol. Iya, mari betapa oh Tuhan. Betapa oh Tuhan firman-Mu. Firman-Mu agung memancarkan kehidupan manusia. Berdosa ku sadar, ku tobat akan hidupku. Akan hidupku yang telah jauh dari sisimu. Dari atas kembali. Betapa oh Tuhan. Betapa
Oh Tuhan, firman-Mu agung memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku, akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Kor Tuhan, Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Kor Tuhan, ku ucapkan, tutup mata, tundukkan kepala. Dosa yang mendatangkan maut, dosa yang tidak diselesaikan. Tapi kalau kita selesaikan dosa tidak mendatangkan maut lagi, tetapi kita mendapat keselamatan. Bahkan doa kita dijawab, tangan Tuhan diulurkan atas kita, mengangkat kita, membentuk kita, memberi kemenangan sampai meninggikan kita. Ayo, yang penting dosa beres. Dosa lagi, sungguh-sungguh Kor, sampai lepas dari beban dosa. Ku ucapkan syukur. Kita angkat dua tangan kita, karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Dengan yang membuat hidup kita letih lesu adalah dosa. Kalau dosa sudah beres, hidup di dunia bersuasana sorga. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita bekerja, menjadi suasana sorga, suasana tahta. Seperti yang dialami oleh Petrus. Tuhan, betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Haleluya, haleluya. Kita justru bersuasana sorga dimanapun kita berada. Musik kita menyembahnya. Haleluya, haleluya. Ampuni dosa kami Tuhan. Dosa yang membuat kami tidak betah. Dosa membuat kami tidak bahagia Tuhan. Mungkin dosa keras hati, kesombongan. Mungkin dosa-dosa lewat pandangan pikiran. Apapun dosa yang membebani kami, ampuni Tuhan. Malam ini kami terlepas dari beban dosa. Kami selalu bersuasana tahta. Dimanapun kami Tuhan, jamah Tuhan. Biar Kau berikan suasana tahta, kebahagiaan sorga selalu di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami semua. Terima kasih. Biarlah kami selalu bersuasana tahta. Dimanapun kami bekerja, dimanapun kami tinggal, dimanapun kami sekolah, semua Tuhan. Biarlah hidup di dunia selalu bersuasana tahta surga. Ampuni segala dosa-dosa pelanggaran kami. Sucikan dengan darah-Mu. Sehingga hidup kami makin hari semakin enak dan ringan bahagia.
di dalam Tuhan. Terima kasih, kami berdoa buat kaum muda remaja yang lain yang masih belum mau beribadah, jamah hati mereka. Beri kesempatan kembali kepada Tuhan untuk beribadah. Menghadapi pergaulan-pergaulan buruk di hari-hari ini. Oh Tuhan, jamah lindungi kaum muda remaja. Terima kasih Tuhan, orang tua kami yang sudah mendidik, membesarkan kami. Para hamba Tuhan, guru-guru, dosen semua, berkati kehidupan mereka semua. Berikan suasana tahta sorga dalam kehidupan kami semua. Terima kasih, perjodohan beri yang terbaik, yang benar-benar dari Tuhan semua. Yang lagi sekolah beri hikmat marifat dari Tuhan. Mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah, berikan hikmat dari Tuhan. Yang mencari pekerjaan, berilah pekerjaan tidak menghalangi beribadah, melayani kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang sakit juga jamah semua Tuhan. Gideon Mansawan, Yahya juga, Daud juga, tolong semua. Yang lain-lain tidak disebut nama juga jamah, ampuni segala dosa. Sakit penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Bilurmu memberi kesembuhan sempurna dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan melepaskan kami dari dosa-dosa yang membebani kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk, kita memberikan korban persembahan kita. Kita kembali nyanyikan pujian ini, betapa oh Tuhan. Betapa oh Tuhan, firman-Mu, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku, akan hidupku yang telah jauh dari sisimu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu, karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Hari Sabtu ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Ya, hari Sabtu ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Mari kita bangkit berdiri, segera kita menamatkan ibadah kita. Tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menolong kami, terutama oh Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk mampu mengakui, menyelesaikan segala dosa-dosa kami, sehingga kami tidak lagi membawa hidup kami kepada maut, tapi kami selamat dari maut sampai mencapai hidup kekal bersama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kaum muda remaja, Tuhan tolong kami menghadapi dosa-dosa yang membawa maut, tolong kami semua. Tuhan jaga lindungi kami. Yang sudah berbuat dosa, beri kemampuan untuk mengaku dosa Tuhan, untuk bisa ditolong, dipulihkan oleh Tuhan. Perjalanan pulang lindungi, tibakan dengan selamat, Tuhan diagungkan, Tuhan dipermuliakan. Hari Sabtu ibadah pendalaman kitab dan perjamuan suci, Tuhan jam 6 sore tolong bukakan firman, urapi dengan Roh-Mu yang suci, gerakkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Mari sekali lagi angkat dua tangan kita. Ayo, yang membuat tangan Tuhan tidak bisa diulurkan adalah dosa. Kalau dosa sudah beres, telinga Tuhan mendengar doa kita. Tangan Tuhan diulurkan untuk mengangkat kita, membentuk kita, berperang ganti kita, bahkan meninggikan kita sampai di tahta. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami yang membuat kami tidak bersuasana tahta, ampuni Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu malam ini
membuat kami hidup di dunia selalu bersuasana surga, bersuasana tahta, sampai satu waktu duduk di tahta surga bersama Tuhan selama-lamanya. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah berkat cinta kasih dan sejahtera dari persekutuan Allah Bapa, Sang Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, memelihara, memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.